Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dalam belajar ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.2. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi IPS yang akan kita pelajari pada pekan ini adalah tentang pembangunan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Kita bahas ya, pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang terencana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial adalah membeli produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, berarti kita ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Berikut ini adalah contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Dan yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya turut berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di pedesaan tidak akan berkembang tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi sosial yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Organisasi sosial merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Salah satu organisasi sosial yang terbentuk adalah Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD. KUD adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Jadi, dengan adanya koperasi unit desa ini merupakan contoh dari pembangunan sosial. Berikut ini akan dijelaskan manfaat dari koperasi unit desa atau KUD.
Yang pertama, membantu para petani dalam dana dan permodalan. Jadi, kalau misalnya petani tidak punya modal untuk menanam, mereka bisa meminjamnya di KUD atau Koperasi Unit Desa. Yang kedua, penyediaan bibit tanaman dan pupuk dengan harga yang murah. Yang ketiga, penyedia peralatan pertanian. Misalnya, petani membutuhkan traktor, bisa meminjam di Koperasi Unit Desa. Kemudian yang terakhir, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait usaha pertanian. Biasanya dalam KUD ini ada penyuluhan tentang bagaimana cara menanam yang baik hingga hasilnya bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Itulah manfaat dari Koperasi Unit Desa. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.